Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 24 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 7-16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 1-9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya
dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tobat merupakan jalan menuju selamat. Kita cenderung dengan mudah melihat kesalahan dan dosa pada diri orang lain. Ketika seseorang berbuat salah, kita dengan cepat menilai dan mempersalahkannya, bahkan tak jarang menganggap penderitaan yang mereka alami sebagai akibat dari dosa yang pernah mereka perbuat. Kita berkata, ya wajar kalau mereka mengalami hal itu karena mereka telah berbuat salah. Kita menganggap diri lebih baik, lebih bersih dari mereka. Saudara-saudariku terkasih, kecenderungan seperti itu yang ditangkap Yesus ada pada hati dan pikiran orang-orang yang datang kepadanya sebagaimana kita baca dan dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Kepada mereka Yesus berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Teguran Yesus ini sesungguhnya menunjukkan fakta bahwa setiap orang dapat bersalah atau berdosa. Kenyataan itu mesti menyadarkan kita untuk tidak bersibuk diri dengan mencari-cari kesalahan orang lain atau bahkan menilai penderitaan mereka sebagai akibat dari dosa mereka. Yang jauh lebih penting bagi Yesus adalah bagaimana setiap orang masuk ke dalam dirinya, bercermin diri dengan melihat kekurangan dan dosanya, lalu membangun komitmen baru untuk hidup yang lebih berdaya guna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sikap tobat seperti itu yang dikehendaki oleh Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengingatkan kita untuk bersikap bijaksana dalam hidup bersama kita. Kita diajak untuk tidak cepat merasa puas diri, seakan kita lebih bersih, lebih hebat, sementara orang lain kotor dan berdosa. Kita diingatkan bahwa bertobat dan memperbaiki diri itu lebih mulia daripada sibuk melihat dan menuduh orang lain dengan segala kesalahan dan dosanya. Semoga demikian. Amin.